Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 6 Amir Al-Fatah Juwana yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini Pak Muhtar mau menyampaikan materi pelajaran Al-Quran Hadis, ya, Al-Quran Hadis. Yang pertama yang kita pelajari adalah tentang surat Al-Alaq. Namun sebelum kita melanjutkan dan membahas tentang surat Al-Alaq, alangkah baiknya kita bersama-sama melafalkan atau membaca atau menghafalkan surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Anak-anak sekalian, oke. Sekarang kita bahas tentang surat Al-Alaq. Kata Al-Alaq artinya segumpal darah. Nah, surat Al-Alaq ini adalah surat yang nomor urut 96. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq diturunkan di kota Makkah, maka disebut surat Makiyah. Nah, ayat 1-5 khususnya itu merupakan wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui lantaran malaikat Jibril di Gua Hira, ya, di Gua Hira. Nah, ceritanya begini. Muhammad yang masih muda, belum diangkat menjadi nabi dan rasul, ini merasa gundah gulana, merasa galau, merasa sedih sekali melihat keadaan kaumnya. Karena kaumnya ini khususnya orang Mekah, ya, orang Mekah, penduduk Mekah ini perbuatannya ini bodoh sekali. Maka disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Apakah mereka bodoh? Tidak. Mereka, masyarakatnya sebenarnya sudah mempunyai peradaban yang tinggi, tetapi perbuatannya itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Pokoknya semua maksiat itu dikerjakan. Mencuri, merampok, membunuh, kemudian pokoknya perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek. Dan mereka itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah api, menyembah benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan besar, kekuatan yang luar biasa seperti pohon besar. Itu mereka sembah. Nah, melihat keadaan seperti itu, Nabi Muhammad ini galau, bingung. Kepiye iki carane? Carane merubah keadaan mereka ini, bagaimana caranya? Akhirnya Nabi Muhammad ini pergi ke sebuah gua, mencari ketenangan, bertahanus, menjalankan sholat,
berzikir, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kali sebagai pertanda Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad berumur genap 40 tahun. Nah, malaikat Jibril datang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu pertama kali di Gua Hira. Maka malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dengan wujud aslinya yang besar, sehingga Nabi Muhammad ini ketakutan. Di dalam gua sendirian ada makhluk yang besar, yang luar biasa. Wujud aslinya saya tidak bisa membayangkan, tidak bisa menggambarkan seperti apa. Dan Jibril mengatakan kepada Muhammad, Iqra ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad jadi bingung. Ma aqra ya Jibril, saya tidak bisa membaca, hai Jibril. Berkali-kali seperti itu Nabi Muhammad berkeringat, ketakutan. Akhirnya malaikat Jibril memegang, memeluk dan membimbingnya. Kemudian membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu disampaikan. Maka itulah yang disebut-sebut sebagai awal turunnya Al-Quran pada Muhammad. Dan peristiwa itu terjadi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan menurut pendapat jumhur ulama. Nah, anak-anak, saya kira untuk pertama kali ini ya materi pelajaran Al-Quran hadis itu dulu ya. Kamu yang terpenting adalah bisa melafalkan atau membaca atau menghafalkan, karena surat Al-Alaq adalah termasuk surat dari juz 30 atau juz amma. Dan nanti kalian kelas 6 pada semester 2 akhir itu ada munaqasyah, kalian harus hafal juz amma, mulai surat An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il adim, dan seterusnya sampai surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Itu harus hafal ya, harus hafal. Maka saya sebagai guru mata pelajaran Al-Quran hadis menekankan kepada kalian untuk hafal juz amma mulai surat An-Naba sampai surat An-Nas. Bagaimana caranya? Ya menghafalkan. Siapa yang mau menghafalkan sama Pak Mutar, nanti saya layani di luar jam sekolah. Saya nggak bisa ngaji Pak. Ya harus bisa ngaji. Caranya belajar. Mulai jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Pokoknya kalau mau pasti bisa. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Sukses. Jangan bermalas-malasan. Kalian ini kelas 6 loh. Siswa Al-Fatah. Ya katanya Al-Fatah itu oke, is the best, mumtaz. Tapi nyatane siswane gak iso ngaji. Nah, ini sangat memalukan. Sangat memalukan bagi madrasah Al-Fatah, bagi para guru, bagi kalian sendiri dan bagi orang tua. Sudah repot-repot sekolah di Al-Fatah mulai kelas 1 sampai kelas 6 dipelajari Al-Quran hadis gak iso apa. Oke, sampai di sini ya, kalian harus tetap semangat belajar karena
kewajiban siswa adalah belajar. Ya, belajar, jangan banyak bermain. Karena ini masa pandemi ini anak-anak kayaknya lebih banyak bersahabat dengan HP. Jangan, ya sedikit-sedikit lah boleh. Jangan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, ya, dibimbing, diberi kecerdasan, diberi kemudahan dalam belajar, dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan surat Al-Hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.